dengan saya Kavita Arafa. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran tematik di dalam kelas. Yang pertama yaitu ada prosedur pendahuluan, di mana kita sebagai guru harus mengenalkan tema atau subtema apa yang akan dipelajari pada siswa pada hari itu. Nah, buat koneksi dengan pengetahuan sebelumnya, maksudnya di sini adalah hubungkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran sebelumnya agar memang saling berkaitan atau mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya aktivitas pengetahuan awal, di mana lakukan kegiatan yang mengaktifkan pengetahuan awal siswa terkait tema gitu. Bisa kita mungkin memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa tentang tema yang akan dipelajari hari ini. Selanjutnya itu pemaparan materi, di mana sajikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan sesuai dengan tema tentunya, agar siswa tidak merasa bosan dan memang hal tersebut akan menjadi tujuan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan pembelajaran, di mana implementasikan berbagai kegiatan seperti diskusi, kelompok, eksperimen, atau penelitian terkait tema agar pembelajaran lebih bervariasi. Selanjutnya ada penggunaan sumber belajar. Nah, manfaatkan buku, materi digital, dan sumber belajar lain untuk mendukung pemahaman siswa. Nah, makin banyak sumber belajar, tentunya makin banyak ilmu yang akan kita sampaikan kepada siswa tentunya. Dan selanjutnya adalah panduan diskusi. Apabila kita melakukan diskusi, fasilitasi diskusi kelompok atau kelas untuk memperkuat pemahaman siswa. Nah, di sini adalah tugas guru untuk menjadi fasilitatornya tentunya. Selanjutnya ada praktik dan penerapan, di mana praktik dan penerapan ini berikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk mengaplikasikan konsep dalam konteks nyata melalui proyek atau simulasi. Selanjutnya monitoring dan bimbingan. Nah, apa itu monitoring dan bimbingan? Di sini monitoring dan bimbingan itu adalah memantau partisipasi siswa dan berikan bimbingan jika diperlukan. Maksudnya di sini adalah kita sebagai guru memang harus mengedepankan student center, tapi kita juga sebagai guru harus memberikan atau memantau mana siswa yang aktif dan mana siswa yang tidak aktif dari partisipasi di dalam kelas. Nah, selanjutnya lakukan evaluasi formatif. Nah, di mana evaluasi formatif ini adalah lakukan penilaian formatif untuk memantau kemajuan siswa dalam proses pembelajaran. Kita sama-sama ketahui penilaian formatif ini dapat kita lakukan dalam proses pembelajaran saja. Selanjutnya refleksi akhir. Refleksi akhir di sini adalah seperti meminta siswa untuk merangkum pembelajaran dan menyusun refleksi pribadi. Dan refleksi tidak hanya untuk siswa tetapi juga untuk guru, mana yang harus diperbaiki, strategi apa yang kurang tepat misalnya dalam pembelajaran tersebut, atau media apa yang baik digunakan untuk pembelajaran ke depannya. Selanjutnya ada rambu-rambu yang harus kita ketahui dalam pembelajaran tematik. Yang pertama itu fleksibilitas. Adaptasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa, di mana pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan siswa atau perkembangan kebutuhan siswa. Selanjutnya pembelajaran itu harus berinteraksi aktif, di mana dalam pembelajaran harus mendorong partisipasi aktif siswa dalam diskusi dan maupun kegiatan kelompok. Selanjutnya rambu-rambu yang harus kita pahami atau kita ketahui adalah relevansi kontekstual. Hubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga siswa lebih paham apa tujuan dari tema yang dipelajarinya hari ini. Selanjutnya rambu-rambu yang harus kita ketahui adalah dukungan sumber belajar, di mana pastikan ketersediaan dan akses siswa terhadap beragam sumber belajar. Pastikan sumber belajar itu bisa diakses dengan mudah oleh siswa dan memang ada di sekolah begitu. Selanjutnya dalam penilaian kinerja, gunakan metode penilaian kinerja seperti proyek atau presentasi untuk mengukur pemahaman siswa. Selanjutnya itu ada inklusivitas. Nah, apa itu inklusivitas? Inklusivitas itu adalah sesuaikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan berbagai gaya belajar dan kebutuhan siswa. Nah, sama-sama kita ketahui gaya belajar ada 3, kinestetik, audio maupun visual. Nah, bagaimana guru harus memenuhi kebutuhan gaya siswa melalui gaya belajar yang berbeda-beda.
Selanjutnya rambu-rambu yang harus kita ketahui adalah kolaborasi, di mana galang kerjasama antar siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, di mana pembelajaran harus memunculkan kolaborasi agar siswa dapat bekerja sama seperti itu. Selanjutnya kreativitas. Mengapa pembelajaran tematik harus kreativitas? Karena pembelajaran tematik ini diharapkan untuk dapat mendorong siswa untuk mengekspresikan ide kreatif mereka dalam menjelajahi tema. Jadi kita berikan ruang yang luas untuk siswa kita menunjukkan kreativitasnya masing-masing sesuai dengan tema dan topik yang dibahas ya. Selanjutnya itu evaluasi berkelanjutan. Lakukan evaluasi secara terus-menerus dan sesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi tentunya. Nah, jadi keseimbangan selanjutnya itu adalah rambu-rambunya itu keseimbangan antara teori dan praktek. Nah, pastikan tidak hanya ada teori dalam pembelajaran dan tidak hanya ada praktek dalam pelajaran, tapi kita harus menyeimbangkan kedua tersebut, yaitu misalnya kita penggunaan teori dan memang kita melaksanakan praktek itu harus seimbang. Pastikan adanya keseimbangan antara pemahaman teori dan penerapan praktek dalam konteks tematik. Nah, dengan memperhatikan prosedur yang sudah saya jelaskan tadi dan mengikuti rambu-rambu pembelajaran tematik yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya semoga akan dapat menjadi pengalaman yang lebih bermakna dan efektif bagi siswa di dalam kelas tentunya, agar memang ilmu yang mereka tangkap dari kita, ilmu yang mereka terima dari kita agar lebih tersimpan di dalam memori jangka panjangnya seperti itu. Karena memang kita ketahui hal-hal yang bermakna, yang berpengalaman, yang memiliki pengalaman yang bermakna lah yang akan diingat siswa sampai mungkin dalam waktu yang lama, bahkan walaupun dia sudah SMP, SMA, maka dia akan tetap mengingat, oh pelajaran ini saya ingat. Nah, di sini adalah tuntutan bagi guru agar bagaimana kita mendesain pembelajaran tematik yang menarik tentunya dan memang memiliki pengalaman yang bermakna. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan prosedur pelaksanaan pembelajaran tematik dan apa saja rambu-rambu dari pembelajaran tematik. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran tematik. Nah, mungkin untuk evaluasi pembelajaran tematik ini akan kita bahas dalam next video. Jadi jangan lupa untuk selalu stay tune di akun YouTube saya agar tidak ketinggalan info terbaru yang saya update. Nyalakan lonceng notifikasi, jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.